Halo Sobat Kreator Lauk, jumpa lagi dengan saya temannya Mang Oded. Di video kali ini saya akan mereview tentang ikan red tail catfish. Tapi sebelumnya mohon subscribe dulu ya. Ikan red tail catfish adalah ikan yang artinya lele berekor merah. Ikan ini memang sejenis dengan lele-lelean yang sering dikonsumsi sebagai makanan. Cuma bedanya ikan ini berasal dari sungai Amazon, bukan dari empangnya Mang Oded. Ikan ini sekilas wajahnya mirip dengan tokoh kartun Jepang yaitu Doraemon, di mana dia memiliki kepala besar tapi badannya kecil. Coba kalau kepala besar dan badannya besar, maka dia akan mirip dengan lontong. Ikan ini termasuk dalam jenis ikan nokturnal yang suka berkeliaran di malam hari, di saat ikan-ikan yang lainnya sedang beristirahat. Karena mata ikan ini tidak begitu bagus penglihatannya, sehingga ikan red tail catfish ini, atau disebut dengan ikan RTC, hanya mengandalkan sensor dari kumisnya untuk mengenali mangsanya. Kumisnya yang panjang hampir setengah badannya, itu membantunya untuk mengenali mangsa di depannya. Jadi kumisnya itu berguna untuk sensor terhadap makanan, bukan untuk gaya-gayaan, apalagi untuk menarik perhatian cewek. Maka jangan heran jika ikan ini agak kesusahan dalam menangkap mangsa yang bergerak cepat, karena penglihatan RTC terbatas. Hal inilah yang menyebabkan ikan RTC akhirnya menjadi ikan nokturnal, di mana dia akan mencari mangsa di malam hari, di saat ikan yang lain sedang bermimpi indah. Tahu-tahu sudah masuk dalam mulut RTC. Mulut ikan RTC yang besar mampu melahap mangsa sebesar kepalanya. Dan dalam hal makanan, ikan ini termasuk dalam ikan yang sangat rakus. Dia akan menghabiskan semua makanan yang diberikan. Tapi hati-hati, jika ikan ini kekenyangan, maka dia akan memuntahkan kelebihan makanannya, yang akan menyebabkan air akuarium kotor dan bau, yang membuat ikan yang lain yang satu wadah dengannya jadi kehilangan nafsu makan. Maka berikanlah ikan RTC makan secukupnya. Walaupun dia terlihat minta lagi, hentikanlah pemberian makan jika sudah cukup. Sebagai ikan predator, maka ikan ini adalah ikan karnivora yang memakan daging-dagingan. Jadi jangan pernah memberi ikan ini sayur mayur, karena nanti akan diketawain. Tetapi walaupun demikian, RTC kalau dalam keadaan lapar akan memakan apa saja. Bahkan batu kerikil kolam pun akan dimakan. Jadi hati-hati dengan ikan ini, jangan biarkan dia kelaparan. Untuk ukuran di bawah 30 cm, maka berikanlah ikan ini makan tiap hari. Tetapi setelah lebih dari 30 cm, bisa dikasih makan seminggu sekali. Karena ikan ini pencernaannya sangat lambat. Bahkan kalau kekenyangan, akan memuntahkan makanannya. Ikan ini bisa tumbuh besar sepanjang 1,8 meter dan beratnya bisa mencapai 80 kg. Sungguh ukuran yang cukup besar untuk ikan air tawar. Jadi kalau Anda memelihara ikan ini, maka pastikan bahwa Anda memiliki tempat untuk menampung ukuran ikan ini. Karena ikan ini pertumbuhannya sangat cepat sekali. Tapi jika tempatnya kecil, maka dia akan menyesuaikan dengan keadaan tempatnya. Dan masa hidup untuk ikan ini ialah bisa sampai dengan 15 tahun. Jadi ketika Anda memelihara ikan ini masih jomblo, maka 15 tahun kemudian ikan ini akan menjadi sangat besar. Dan Anda tetap jomblo. Kemudian ada beberapa penyebab yang menyebabkan ikan RTC tidak mau makan. Di antaranya adalah penyakit ekor busuk. Penyakit ini yang biasa menginfeksi hampir semua ikan air tawar yang disebabkan oleh kualitas air yang buruk. Dalam keadaan seperti ini, maka si ikan RTC akan kehilangan nafsu makannya. Penyakit ini akan menyerang pada sirip ikan. Si sirip akan digerogoti bakteri, yang lama-lama akan menggerogoti bagian tubuh lainnya. Cara mengobatinya adalah dengan memakai obat antibakteri yang bernama doxy atau amoxicillin dengan cara ditaburkan di air akuarium atau kolam. Kemudian selanjutnya adalah keracunan zat amoniak. Ikan RTC tidak begitu toleran dengan zat amoniak yang dihasilkan dari sisa makanan yang tercecer atau pembuangan ikan yang tidak tersaring dengan benar. Keracunan zat amoniak dapat mengganggu sistem pernapasan karena dia menyerang insang si ikan. Ikan RTC yang keracunan zat amoniak bisa terlihat sedikit lebih agresif. Keracunan ini dapat dicegah dengan membersihkan filter air secara rutin dan mengganti air secara berkala. Selanjutnya adalah penyakit hama merah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang sistem peredaran darah serta jaringan organ lain ikan. Ikan akan mengalami pendarahan di bagian dalam tubuh dan gejala yang terlihat biasanya adalah perut kembung,
ikan akan sering muncul ke permukaan dengan posisi badan 45 derajat. Penyakit ini dapat diobati dengan pemberian obat semacam monakrin, acriplapirin, dan tetrasiklin. Penyakit sembelit. Penyakit ini muncul dari kerakusan si ikan RTC. Kebiasaan makan yang banyak dari RTC menyebabkan ikan ini terjangkit penyakit sembelit. Ciri dari ikan yang terkena penyakit sembelit adalah dia tidak mau makan selama berhari-hari. Cara mengatasinya adalah usahakan si ikan RTC kena sinar matahari pagi untuk melancarkan pencernaannya. Dan yang terakhir adalah penyakit kantong kering. Tapi ini mah bukan penyakit ikan RTC, tapi penyakit Mang Oded tiap akhir bulan. Demikianlah sekelumit tentang ikan RTC. Semoga bermanfaat bagi Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ikan predator.